Assalamualaikum kami dari kelompok Sri. Materi yang akan dibahas Laut Su Jalan Tuhan. Apa itu Tao? Tao atau Taoisme adalah sebuah aliran filsafat yang mempelajari kehidupan alam berasal dari Cina. Taoisme muncul pada era dinasti Han Timur dan akar-akar pemikirnya telah ada setelah agama Konghucu. Hal ini dapat disebut sebagai tahap awal terbentuknya kelompok Taiping Dao yang membuat filsafat Taoisme dengan analeknya. Bentuk Taoisme yang lebih sistematis dan berupa aliran filsafat muncul setelahnya. Selain ajaran filsafat, Taoisme juga muncul dalam bentuk aliran kepercayaan rakyat yang mulai berkembang 2 abad setelah perkembangan filsafat Taoisme. Tao muncul kira-kira 3 abad sebelum Masehi. Dalam ajaran Tao, tokoh yang sangat terkenal adalah Laozi. Laozi adalah yang pertama kali memakai istilah Tao dan menjelaskan Tao secara sederhana. Konsep harmoni dalam filsafat Cina dan konsep toleransi dalam filsafat Cina. Ada beberapa konsep dalam filsafat Cina. Filsafat Cina adalah salah satu dari filsafat tertua di dunia dan dipercaya menjadi salah satu filsafat dasar dari 3 filsafat dasar yang mempengaruhi sejarah perkembangan filsafat dunia. Di samping filsafat India dan filsafat Barat, filsafat Cina sebagaimana filsafat lainnya dipengaruhi oleh kebudayaan yang berkembang dari masa ke masa. Nah, ada 2 tema pokok sepanjang sejarah filsafat Cina, yaitu harmoni dan juga toleransi. Dalam konsep harmoni, suatu jalan tengah antara 2 ekstrim, antara manusia dan sesama, antara manusia dan alam, antara manusia dan surga. Dalam konsep toleransi, kelihatan dalam keterbukaan untuk pendapat-pendapat yang sama sekali berbeda dari pendapat-pendapat pribadi, suatu sikap perdamaian yang memungkinkan pluralitas yang luar biasa juga dalam bidang agama. Konsep perikemanusiaan filsafat Cina Chuangzi. Konsep kemanusiaan dalam filsafat Cina sering disebut dengan Ren atau Zen. Secara harfiah, berarti kebaikan atau kebijakan manusia. Dalam pandangan Konghucu, Ren atau kebaikan manusia adalah suatu yang harus dicapai oleh setiap manusia untuk perkembangan moral dan etika yang baik. Selain itu, konsep kemanusiaan dalam filsafat Cina juga berarti terkait dengan konsep Dao, yang berarti jalan atau cara yang benar. Dalam konteks sosial politik, konsep kemanusiaan ini juga memiliki implikasi yang penting untuk membentuk tatanan masyarakat yang baik dan harmonis. Secara keseluruhan, konsep kemanusiaan atau Ren dalam filsafat Cina menekankan pentingnya pengembangan moral dan etika baik untuk mencapai kesempurnaan dalam kehidupan serta membangun masyarakat yang adil dan harmonis. Chuangzi adalah seorang filsuf Tiongkok kuno yang hidup pada abad ke-4 sebelum Masehi pada dinasti Zhou Timur. Salah satu karya terkenal Chuangzi adalah Zhuangzi yang berisi kumpulan cerita arkeologi yang sering mengandung pesan moral atau filosofis. Beberapa konsep yang terkait dengan pemikiran Zhuangzi antara lain yaitu Tao, Dao, seperti aliran Taoisme pada umumnya. Chuangzi juga memandang Tao sebagai prinsip dasar dalam alam semesta yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata atau konsep manusia. Yang kedua, itu kebebasan. Chuangzi menekankan pentingnya kebebasan dan kemandirian baik secara pribadi maupun sosial. Yang ketiga, relativitas. Menurut Chuangzi, segala sesuatu yang ada di dunia ini bersifat relatif dan tidak memiliki nilai absolut. Yang keempat adalah kesadaran. Chuangzi juga menekankan kepentingnya kesadaran dan keberadaan dalam pencarian makna hidup. Ia mengajarkan bahwa kesadaran manusia harus mencapai tingkat yang lebih tinggi dan luas sehingga manusia dapat memahami makna tujuan dari keberadaannya di dunia ini. Konsep Yin Yang dan Sifat King Jing Wei. Kemudian yang selanjutnya itu ada konsep Yin and Yang. Yin and Yang merupakan konsep dalam filosofi Tionghoa yang digunakan untuk mendeskripsikan sifat daya yang saling berkomunikasi dan berlawanan serta bagaimana mereka saling membangun satu sama lain. Secara sederhana, Yin dan Yang ini memiliki arti hidup yang sederhana. Dong Zhuangzi menjadikan filosofi ini sebagai sebuah ajaran dan mengelompokkan orang-orang ke dalam 2 kategori, yang termasuk Yin adalah perempuan dan anak-anak, dan Yang adalah laki-laki. Yin yang bermakna gelap memiliki kaitan dengan air, bumi, bulan, femininitas, dan malam hari. Sedangkan Yang bermakna gelap memiliki kaitan dengan api, langit, matahari, maskulinitas, dan siang hari.
Beberapa cara untuk menerapkan filosofi yin dan yang diantaranya adalah olahraga, meditasi, dan tidur yang nyenyak di malam hari. Kemudian selanjutnya itu adalah sifat Qingjing Wu Wei yang diajarkan oleh agama Tao. Sifat ini menganjurkan seseorang untuk selalu berusaha berbuat sesuatu demi kepentingan bersama, namun tetap menjaga sikap mental yang tulus tanpa pamrih. Selain itu juga selalu mawas diri dalam usahanya mengajak masyarakat supaya mampu menjaga keharmonisan kehidupan masing-masing. Sifat demikianlah yang diantara lain ikut mendorong terbangunnya kelenteng-kelenteng yang bisa dipakai untuk menginap bagi orang-orang yang sedang berpergian jauh, serta menyediakan makanan cuma-cuma bagi mereka yang menginap di sana. Ini semua bertujuan untuk melayani dan memudahkan masyarakat pada zamannya, sehingga sangat mendapat dukungan dari segala lapisan masyarakat. Ajaran-ajaran Tao bersifat universal dan menekankan kepada manusia untuk mencintai alam, karena alam merupakan bagian dari manusia. Oleh karena itu, dia tidak hanya dianut oleh sebagian besar orang-orang Cina yang berada di seluruh dunia, tetapi juga oleh orang-orang di luar suku bangsa Cina. Ajaran Tao dan kebahagiaan. Mistisisme dan Tao. Ajaran Tao dan kebahagiaan. Tao merupakan petunjuk bagi manusia dalam usahanya mencapai kebahagiaan universal, yaitu jalan yang tidak kaku, akan tetapi yang memberi kesempatan kepada manusia untuk mengubahnya menurut seleranya masing-masing dan menyesuaikannya dengan situasi dan kondisi. Taoisme berpendapat bahwa hidup itu indah sepanjang manusia dapat berselaras dengan alam. Alam adalah guru yang mengajarkan keharmonisan dalam kehidupan yang akan membawa diri kepada kebahagiaan. Dalam agama Tao, terdapat 4 ajaran yang mengajarkan kepada manusia, khususnya umat Tao, untuk mendapatkan kebahagiaan yang tertinggi atau yang abadi. Ajaran Tao lebih menekankan hidup selaras dengan alam atau hidup menyatu dengan alam. Adapun ajarannya yaitu, yang pertama ada Te, yang kedua ada Wu Wei, yang ketiga ada Pu, dan keempat ada Zheng Ren. Menurut Zhuangzi, menjadi bahagia bukanlah tujuan utama setiap orang, atau bukan tujuan tertinggi dalam hidup, meskipun bahagia menjadi dambaan setiap individu. Tujuan utama dalam hidup ialah mengalami hidup sebagaimana mestinya dengan mengikuti dan menempuh jalan Tao. Inilah yang pada akhirnya kemudian memberikan kebahagiaan dalam hidup. Mistisisme adalah pergulatan diri untuk mencari cahaya, petunjuk, jalan, dan upaya untuk menyatukan diri dengan Tuhan. Ajaran Tao menekankan pada mistik serta menekankan untuk mengetahui hukum alam supaya dapat hidup dalam harmoni dengan alam, dan menekankan penyatuan dengan alam secara mistis atau menyatu dengan Tao atau Tuhan. Mistisisme dalam Tao ini menyangkut aspek transendensi alam dan juga menyangkut manusia dan aspeknya seperti moral atau etika. Terima kasih sudah menonton dan menyimak video ini sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.